wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kiram masyayikhinal afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, akhussu bidzikri, ketepatan namanya sama, Abdul Malik Al-Manduri. Ada Abdul Malik ini beda suruban. Di sampingnya lagi ada yang tadi disebutkan sesepuh yang ada di Mekah. Padahal saya lihat sangat muda, dari kumisnya saja berbeda. Bapak Bahri. Alhamdulillah, saudara saya akhina mahbufillah walillah al-aizah, saudara Faiz Zamroni, Haji Faiz Zamroni, yang selalu mempertemukan saya, menjadi mediasi antara saya dengan masyarakat yang ada di Mekah, para mukimin yang saya banggakan. Ada juga malam ini Ketua Muslimat Mekah yang kita kenal dulu juga, ada Ibu Risma, ada juga Ibu siapa namanya yang selalu mendampingi. Dulu pertemuan kita pertama di Samak Surah kalau tidak salah. Ibu Risma ini aslinya kalau nggak salah Bondowoso Ibu ya itu. Lalu kemudian ke Pontianak, menjadi orang Kalimantan Barat. Dan perlu diketahui bahwa sebelum saya berangkat ke sini, kami 5 hari di Madura, dan kami sudah banyak berbicara tentang APU. Lanjut ke Pontianak, kami di Ambawang Ibu, di Pondok Pesantren Darul Istiqomah, kemudian di Kuburaya. 1 hari pulang langsung berangkat ke Mekah, ketemu lagi dengan saudara-saudara yang ada di Mekah. Walaupun itu mukimin mungkin dari Madura, dari Pontianak, ya dari mana saja Indonesia, bahwa ini adalah pertemuan yang mudah-mudahan menjadi pertemuan yang barokah, panjang umur, dunia akhirat, mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Amin. Ada juga Ke Taufik, hari ini juga ikut di rombongan kami di Travel Sa'i. Ke Taufik ini adalah musyawarah. Ke Taufik ini adalah besan saya, yang pada saat pertemuan kemarin saya datang dengan besan adik saya itu, yang namanya anak saya Hamdan Fikri Mubarak. Ada juga yang namanya Farid. Lah Hamdan itu menantu saya dan abahnya adalah Ke Taufik, pengasuh pondok pesantren Al Hasan 4 yang ada di Panti juga. Saya ingin perkenalkan juga, ada banyak dari saudara-saudara saya yang ikut satu bis ini, dari ketuanya Travel Sa'i. Travel Sa'i, coba ini sampean coba berdiri. Ini Mas Edi ini yang membawa saya dari Travel Sa'i. Kemudian juga yang penumpang ini Husnul yang selalu membawa saya setiap 2 bulan sekali. Saya mesti ke Mekah dengan ini. Oktober kita di sini, November juga di sini, dan haji beda. Tadi ada Ibrahim Al-Haramain. Dan tidak lupa saya ya, tolong istri saya tercinta. Nah gitu berdiri. Sebab memang sengaja selalu saya bawa, karena memang ketika saya undangan di Madura, di Pontianak atau di mana-mana di Indonesia, jarang mereka ikut. Jadi jarang sekali ikut. Saya tinggal seminggu, terkadang saya tinggal 6 hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Kak, posisi di mana? Selalu saya jawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu. Malam ini adalah bonus saya sebenarnya. Beliau itu juga minta, Kak, ini kami istri beliau. Selama ini saya selalu tinggal untuk dakwah, kami ridho, kami rela. Tapi berilah waktu untuk kami. Walaupun cuma 10 hari, 12 hari, kemana? Di mana di Indonesia yang tidak kenal kami, saya bilang. Bawalah kami ke Mekah, dan tolong di Mekah itu hanya saya dan kamu. Makanya ketika saya tanya tadi, kalau ada undangan-undangan di Mekah, pasti saya atas seizin istri saya. Kalau oke, itu alhamdulillah. Untuk Faiz Zamroni, Ikama, Apuh, dan nanti di Madinah ada Ikon. Jadi Ikatan Tausiah
mukimin yang ada di Madinah. Tanggal 8 malam 9 juga ada undangan untuk bertemu di Madinah. Alhamdulillah atas izinnya istri saya untuk kemudian ketemu dengan para teman-teman yang ada di Apuh. Alhamdulillah. Temanya malam ini dalam rangka ini spirit silaturahmi dalam menciptakan sinergi bersama. Yang perlu saya sampaikan pertama kali bahwa alhamdulillah Bapak ini sudah hidup atau bekerja di tanah yang sangat mulia. Ini sangat berbeda. Saya adalah kiai yang sering undangan di mana-mana. Di Malaysia kami selalu undangan di situ. Bahkan kemarin di Thailand, orang Indonesia ada 8.000 TKW di Thailand. Kami juga pernah di Singapura, di beberapa negara, tapi tidak sama di negara-negara lain dengan negara yang sampai 7 hari ini, Al-Makkatul Mukarramah. Apa sih keistimewaannya Kiai? Hati-hati dengan Mekah, karena ini adalah tanah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini bedanya, tanah haram, tanah yang mulia. Kenapa kami harus mengenang ini? Karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang patut kita contoh dan patut kita tiru. Salah satu di antaranya, Nabi dinyatakan Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi Muhammad itu memang manusia. Muhammadun basyarun, Muhammad itu adalah manusia. Lakal basyar, tapi tidak sama dengan manusia seperti kita. Manusianya ya manusia. Maksudnya apa ya? Al-aradil basyariyah. Jadi dia punya sifat-sifat kemanusiaan. Kalau Nabi itu tidur, kita sama, juga sama-sama tidur. Kalau Nabi itu makan, kita manusia juga makan. Bedanya sedikit. Kalau Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tertidur. Itu hanya bedanya. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Perbandingannya kata ulama, kalau Nabi Muhammad itu kal yakut bagaikan batu permata. Nah, saya tidak pernah tahu kalau di Mekah ini, tapi kalau di Kalimantan tepatnya di Banjarmasin, di Martapura, kami pernah ditawarin permata-permata yang luar biasa. Ada yang harganya 800 juta, batu kecil, dan itu pun penempatannya beda, Bapak-bapak ini. Tidak kemudian sama dengan dagangan-dagangan cincin biasa, tapi itu ada di berangkas, ada di dalam kaca, disorot pakai lampu yang terangnya luar biasa. Tidak semua orang bisa memegangnya. Baru ketika kemudian diberitahu 800 juta, ada yang bilang 2 miliar satu batu kecil, ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar. Barangkali itulah harga Rasulullah. Tapi kita kalian di bainal hajar. Kita adalah manusia biasa, bagaikan perbandingannya batu biasa. Batu biasa berapa kalau di Madura? 1 truk, Pak Ibu. 1 truk itu. Kalau di rumah saya 80.000. Loh, kok bisa jauh? Sama-sama batu, beda. Lah maka peristiwa bedanya ini memang sangat beda. Bedanya apa? Kelihatannya saja beda. Kalau yang disebutkan di berjanji tadi, wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad itu lahirnya bagaimana? Sajidan, lahir langsung sujud, Bapak. Ini yang istimewa, tidak ada terjadi kepada manusia siapapun. Kelahirannya langsung sujud, syakiran, dan dia duduk bersimpuh syakiran sambil bersyukur kepada Allah. Sejak kecil Nabi sudah bisa menyatakan Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hamidan, dia bertahmid Alhamdulillah. Di rumah saya ada juga sebenarnya orang yang lahir langsung sujud, tapi ditunggu-tunggu gak pernah berdiri lagi. Artinya apa? Jelas mati nunggu sejak awal. Jadi ini bedanya ya. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa. Kelahirannya berbeda. Ka'annahul badru fi tamami. Beliau itu memang wajahnya ka'annahul badru, seperti rembulan yang terang bersinar gitu. Makanya bapak-bapak, saya juga tidak kemudian menjadi kagum kalau orang Madura, orang Jawa, Indonesia kerja di Arab Saudi, pastilah wajahnya sedikit bersinar.
Kenapa? Karena ini ada sentuhan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba kita lihat bagaimana Faiz Zamroni. Saya tidak menduga kalau dia dari Kedungdung Sampang Madura. Karena ketika dia lama ada akan ada sentuhan, ada keberkahan tanah Arab. Maka orang-orang yang bekerja di Arab Saudi ketika pulang pastilah orang banyak berkata, kok semakin tampan loh ya, kok semakin cantik itu ya. Ada sentuhan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Walaupun mereka di Indonesia biasa-biasa saja, tapi ketika kemudian ada di Indonesia, tumbuh juga jenggotnya, apanya gitu, kayak orang Arab. Tapi beda kulitnya. Kenapa? Ada sentuhan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sebelum saya lanjut ini Bapak, kayaknya kita lebih pantas untuk bersalawat kepada Rasulullah sebagai bentuk pujian takbir kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hanya membaca 3 bait selawat, tapi ikuti secara bersama, dan kami ingin betul pada saat saya baca selawat itu ada video untuk itu. Paling cuma durasinya 5 menit. Mudah-mudahan video ini akan saya viralkan nanti ketika kembali ceramah di Arab Saudi. Bacanya begini.